Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa 11 Agribisnis Pertanian. Pagi. Ya, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berjumpa lagi ya di materi atau pelajaran matematika bersama saya Pak Zulfikar Ahmad. Insya Allah nanti hari ini kita akan membahas tentang matriks ya. Iya, matriks. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Kita langsung saja masuk ke materi tentang matriks ya. Matriks, ada yang tahu matriks itu yang kayak gimana? Belum ya, mungkin ya, masih bingung. Jadi matriks itu susunan berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Iya. Gini ya, misalnya ada matriks, kita beri nama dengan matriks A. Nah, kemudian kita beri ini misalnya. Nah, ini. Jadi tadi matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Yang ditekankan adalah baris dan kolomnya. Jangan sampai tertukar ya. Kita lihat di sini misalnya kita beri nama matriks A. Untuk matriks A itu terdapat berapa baris di sini? 3 ya. 1, 2, 3. Jadi baris itu yang horizontal. Kalau di sumbu itu berarti berbentuk X ya, sumbu X, atau nama lainnya adalah absis. Berarti ke samping ke sini. Nah, baris pertama 1, 2, 3, baris keduanya 4, 5, 6, baris ketiga 7, 8, 9. Nah, itu ya. Jangan kebalik ya. Kemudian untuk kolom. Kolom itu berarti berbentuk vertikal. Ya. Di sumbu berarti kita beri nama dengan Y atau ordinat. Ke bawah ya. 1, 4, 7 berarti kolom ke berapa? 1, 2, 5, 8 kolom ke 2. 3, 6, 9 kolom ke 3. Paham ya? Nah, itu. Kita udah bisa mengetahui barisnya mana, kolomnya mana. Sekarang kita lebih dalam lagi menganalisisnya. Kita lihat di sini misalnya angka 5. Angka 5 ini berada di mana? Baris kedua, kolom ke? Iya, betul ya. Barisnya kedua kan, ini kan 5. Kolomnya mana? Kan ini kedua. Ya, betul. Berarti baris kedua, kolom kedua itu adalah 5. Kemudian baris ketiga, kolom ke-1, angka berapa di sini? Baris ketiga, kolom pertama. Berarti mana? Baris ketiga kan ini. Baris ketiga, nah ini kolom pertama, berarti kan ini ya, berarti angka 7. Sekali lagi, baris ke 1 kolom ketiga mana? Baris ke 1 kolom ketiga, berarti angka 3. Paham ya? Nah, itu adalah tentang pengertian matriks baris dengan kolom. Jadi jangan tertukar, saya ulangi lagi, baris yang berbentuk horizontal ke samping ya. Kemudian apa tadi? Untuk kolom berbentuk vertikal itu. Kemudian penerapan lain selain untuk angka begini itu biasanya pada upacara bendera. Nah, di upacara bendera atau mungkin dulu kalian waktu kelas 10 ya, siswa baru di sini masih baru, itu belajar yang namanya PBB, peraturan baris berbaris.
Ya, itu ada namanya bersab, kemudian ada namanya berbanjar. Kalau bersab itu kalau di matriks berarti disamakan dengan apa tadi? Bersab baris. Ya. Dalam sholat pun kita menerapkan shaf ya, atau baris. Nah, itu. Kemudian berbanjar. Berbanjar kalau di matriks namanya kolom. Ya kan? Misalnya berapa banjar? Katakanlah misalnya 3 banjar. Berarti 1, 2, 3. Kolom sih ya, ke bawah berarti. Kemudian kalau bersab ke kanan. Nah, itu. Paham ya? Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang ordo. Ordo matriksnya apa? Ordo matriks itu adalah perkalian baris dengan kolom. Baris dengan kolom. Jangan kebalik ya. Jangan kolom kali baris, tapi baris dengan kolom. Misalnya di sini tadi yang saya gambarkan di sini ada matriks A. Matriks A di sini barisnya berapa jumlahnya? 3. Kemudian kolomnya 3. Berarti ordonya adalah 3 dikali 3. Jangan kebalik ya nanti ya. Pokoknya baris dengan kolom dulu. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, misalnya ini matriksnya ini. Ini ordonya berapa kali berapa ini? 2 kali 2. Iya. Karena barisnya jumlahnya 2, kemudian kolomnya berjumlah 2. Coba yang ini. Nah, ini berarti ordonya berapa? Yang matriks B? 2 kali 3. Iya. Barisnya berapa? 2. Barisnya 2. Barisnya 1, 2, 3. Berarti barisnya 2 ya? 3 ya? Barisnya 3. Kolomnya berapa? 2. Berarti ordonya ini 3 kali 2. Baris kalikan dengan kolom. Jangan lupa ya. Itu tentang ordo. Jadi ulangi lagi, ordo itu berarti baris dikalikan dengan kolom. Jangan dibalik ya. Jangan kebalik ya, Mbak. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk jenis-jenis matriks. Jenis matriks yang pertama adalah matriks kolom. Tadi jangan lupa, kolom itu yang gimana tadi kolom? Berbentuknya apa? Vertikal ya. Ya. Berarti misalnya ini. Nah, ini namanya matriks kolom. Berarti terdiri hanya 1 kolom saja. Hanya 1 kolom. Sudah selesai. Itu ya. Itu namanya matriks kolom. Jangan lupa. Kemudian yang kedua adalah matriks habis kolom berarti apa? Baris ya. Baris. Matriks baris misalnya ini. Nah, berarti hanya terdiri 1 baris saja. Ya. Hanya tadi kalau kolom hanya terdiri 1 kolom, kalau baris berarti hanya terdiri 1 baris. Nah, itu ya. Jangan kebalik. Yang bentuknya begini namanya kolom, yang ke samping namanya baris. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah diberi nama matriks 0. Ya. Matriks 0 gimana Pak? Hanya 0 begini? Tidak. Bentuknya seperti matriks sama. Misalnya ini. Nah, ini. Ya. Ini berbentuk matriks 0. Ini ordonya berapa ini? 2 kali 2. Iya, 2 kali 2. Mau bentuknya berapapun, yang penting kalau matriks 0 berarti syaratnya harus semuanya bilangannya 0 atau anggotanya adalah 0. Jangan lupa ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah matriks persegi.
matriks persegi ini syaratnya adalah ordo. Ordonya harus sama. Nah, kalau persegi kan kamu kalau digambarkan sisinya sama ya. Nah, sisinya sama, ukurannya otomatis sama. Di sini pun juga sama. Cuma di sini nanti karena kita matriks berbicaranya berarti nanti ordonya harus sama. Contohnya ini misalnya. Nah, ini ordonya 2 kali 2 ya. Barisnya 2, kolomnya 2. Berarti ini matriks persegi. Kalau misalnya saya mau memberi contoh ordonya 3 kali 2, matriks persegi bukan? Bukan. Kemudian saya beri contoh ordonya 3 kali 7, persegi bukan? Bukan. Kalau saya beri contoh ordonya 4 kali 4, persegi ya, paham ya? Ya, oke. Yang terakhir adalah untuk jenis matriks identitas. Nah, ini identitas berarti berkaitan dengan ciri khas ya, atau nama. Identitas, matriks identitas yang pertama adalah syaratnya harus ordonya tadi apa? Persegi, atau matriksnya persegi, ordonya berarti harus sama. Itu syarat dari matriks identitas. Yang kedua, elemen atau anggota diagonal. Diagonal berarti bagaimana? Misalnya ini ada bangun persegi ya. Diagonal ini misalnya ya. Nah, ini diagonalnya itu harus angka 1. Nah, harus angka 1. Nah, terus anggota yang lainnya gimana, Pak? Elemen yang lainnya gimana? Itu harus angka 0. Itu namanya identitas. Berarti gambarnya begini misalnya. Nah, ini ya. Ini kita buat diagonalnya dulu biar enggak bingung. Ini misalnya diagonalnya, kemudian sisanya adalah 0. Nah, ini anggotanya. Berarti kalau kita telaah satu-satu, satu yang ini letaknya di mana? Baris pertama, kolom pertama. Satu yang ini baris kedua, kolom kedua, betul. Yang terakhir yang satu ini baris ke-3, kolom ke-3. Itu ya. Jangan lupa. Jadi ada 5 jenis matriks. Yang pertama apa aja tadi? Matriks kolom, berarti hanya terdiri 1 kolom saja ya. Kemudian kedua matriks baris, berarti hanya terdiri 1 baris. Yang ketiga adalah matriks 0. Semua anggotanya berapapun ordonya harus angka 0. Kemudian yang keempat adalah matriks persegi, ordonya harus sama. Jangan lupa ya, ordonya harus sama itu pada matriks persegi. Yang terakhir adalah matriks identitas. Itu berarti syaratnya ada 3. Yang pertama adalah matriksnya persegi atau ordonya sama. Kemudian yang kedua, salah satu diagonalnya elemennya adalah 1. Angkanya adalah 1. Kemudian sisanya adalah angka 0. Itu adalah untuk matriks identitas. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Ya, gampang ini matriks. Saya ulangi lagi, yang pertama tadi pengertian matriks ya. Jangan lupa susunan yang terbentuk persegi panjang diatur berdasarkan baris dan kolom. Jadi kalau nggak ada baris dan kolomnya bukan disebut dengan matriks. Berarti hanya bangun biasa ya. Bangun bangun datar ya, seperti persegi panjang, lingkaran dan lain sebagainya. Kemudian tadi untuk ordo. Ordo itu berarti baris dikalikan dengan kolom. Itu jangan lupa ya. Baris dan kolom berarti untuk menentukan ordo. Kemudian terakhir adalah jenis-jenis matriks. Ada berapa tadi? Ada 5 ya. Yang pertama matriks kolom, matriks baris, matriks 0, matriks persegi, dan matriks identitas. Itu. Begitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas 3 jenis tadi,
Yang pertama adalah pengertian matriks, kemudian ordo, kemudian terakhir adalah jenis-jenis matriks. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi untuk materi masih matriks ya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Kasih. Iya. Ya, ini misalnya kita ke latihan soal ya, contoh soalnya. Misalnya ada matriks A, bentuknya begini misalnya. Yang saya akan tanyakan adalah yang pertama, ordonya berapa ini? 3 kali 3. Ya betul, karena barisnya berjumlah 3, kolomnya berjumlah 3. Itu ya. Kemudian selanjutnya saya mau tanyakan adalah, ini matriks jenis apa berarti? Persegi ya. Kenapa? Karena iya betul, karena ordonya sama. Bentuknya 3 kalikan dengan 3, barisnya 3, kolomnya 3. Kemudian selanjutnya saya mau tanya untuk F. Berarti letaknya di mana ini matriksnya? Baris ke-2, kolom ke-3. Untuk G berarti Baris ke-1, baris ke baris berapa? Baris ketiga ya. Baris ketiga kolom 1. pertama. Kemudian untuk B baris pertama kolom ke-2. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan di sini? Cukup ya? Ya, cukup. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Zul. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.